malam hari ini tetap semangat ya sampai acara ini nanti selesai. Siap, siap. Agendanya ini nanti sampai jam 9 malam. Jadi untuk agenda kita sampai jam 9 malam ya. Untuk nanti ada sesi tanya jawab. Untuk yang pertama pembukaan, Oke. untuk rundown-nya ya untuk hari ini. TPD 11 KGPN Mojokerto. Pembukaan selama 5 menit, kemudian materi nanti Pak Sukrisno yang terlebih dulu untuk memaparkan materinya, kemudian dilanjut materi yang kedua Bapak Firdaus Albert Firdaus ya, SPD SD. Kemudian dilanjutkan tanya jawab. Ada tanya jawab nanti sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab ada informasi tentang kegiatan TPN 9. Dan dilanjutkan nanti info PMM atau platform Merdeka Mengajar komunitas kita ya di komunitas KGBN Kota Mojokerto ini ada di platform Merdeka Mengajar. Baik, Bapak Ibu, untuk malam hari ini Erna ya. mudah-mudahan tetap berbahagia ya, sehat selalu, dan kita juga bisa berbagi, bisa sharing di sini. Ini Pak Rudi, tolong di mute ya, biar nggak mengganggu nantinya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya acara kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara nanti selesai dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Selesai. Bapak Ibu, selanjutnya pemaparan materi yang pertama. Ini akan Bapak Sukrisno SPDMH. Untuk Pak Albert Firdaus, tolong untuk share screen-nya di stop dulu ya. Untuk Pak Albert, tolong share screen-nya di stop dulu agar nanti Pak Sukrisno yang ganti share screen nanti. Baik. Di stop dulu Pak Albert untuk share screen-nya ya. Baik, saya ingin ketemu dulu Pak Sukrisno. Selamat malam, Pak Sukrisno sudah ada di sini? Ya, selamat malam, Bu. Iya, Bapak mana nih? Nggak kelihatan. Ini yang ganteng sendiri nih, Oh ya, kata ibu saya. iya, oke. Share screen-nya Pak Albert masih ada ya? Masih nampak ya Pak Sukrisno ya? Nggak ada, Bu. Oh, sudah nggak ada? Oh iya, oke. Saya mau manggilnya Pak Sukris atau Pak Krisno atau Pak Aha. Biasanya saya dipanggil Pak Kris, Bu ya. Pak Kris ya, oke. Ya, tapi Baik. kalau teman-teman biasanya manggil Sukris gitu. Oh gitu ya, baik. Ya. Sama-sama kerennya ya Pak Kris atau Pak Sukris ya. Iya. Baik Bapak, apa kabarnya Pak Kris malam hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih. Baik. Cuacanya di Gondang ya? Saat ini ada di Gondang atau di mana? Kebetulan domisilinya di Puri, Bu, di Tambak Agung. Oh, di Puri Iya, Bapak cuman ya. tugasnya saja di Gondang. Di SMP Negeri 1 Gondang ya. Iya, betul. Pak Krisno mengajar apa nih? Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Saya mengampu di kelas 7 sama di kelas 9. Baik. Materi yang akan dipaparkan tentang apa Pak Krisno? Silakan. Share screen host disable partisipan screen sharing mungkin dijadikan host atau gimana ini? Iya Pak Rudi, untuk Pak Krisno bisa share screen sendiri ya? Bisa. Oke. Atau Pak Rudi yang share screen? Pak Krisno aja deh ya. Pak Krisno aja yang share screen biar nanti lebih mudah dan lebih lancar ya. Baik, waktu Bapak Krisno 15 menit silakan. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya
atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa sharing bersama Bapak Ibu semua. Tentu forum ini nanti sebagai forum sharing ya, jadi saya juga harus dapat penguatan dan umpan balik dari Bapak Ibu semua, sehingga kerangka berpikir dan penjiwaan saya dalam mengabdikan diri sebagai guru ini bisa semakin mantap ke depannya. Adapun Bapak Ibu, yang materi yang akan saya sampaikan yaitu Merdeka Belajar dengan Pembelajaran Berdiferensiasi. Tentu ketika kita berbicara Merdeka Belajar, Bapak Ibu, filosofinya harus kita dasarkan pada konsep dasar-dasar pendidikan yang sudah dikonsepsikan oleh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selain itu nanti, untuk kita bisa benar-benar memahami Merdeka Belajar dengan Pembelajaran Berdiferensiasi, tentu ya kita harus belajar juga tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Terus strategi pembelajarannya yang harus kita lakukan sehingga berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, ini nanti akan kita bahas bersama, Bapak Ibu. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari dasar-dasar pendidikan yang dikonsepsikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kerangka konsep dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuntun. Pendidik itu harus diibaratkan sebagai petani. Pendidikan itu juga harus mencetak budi pekerti luhur yang nantinya bisa melahirkan sikap yang bijaksana. Terus kita juga harus menyadari bahwasanya anak-anak atau murid itu memiliki kodrat yaitu bermain. Dan yang tidak kalah penting, ruh dari Merdeka Belajar ini, dasar-dasar pendidikan ini sama relevansinya dengan dasar-dasar pendidikan dari KHD, yaitu harus berpihak pada student center, istilahnya yang sering kita dengar. Dalam konsep menuntun dan pendidik ibarat petani ini korelasinya hampir sama, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyadari bahwasanya anak-anak ini menurut teori konvergensi, bahwasanya anak-anak ini semenjak dia lahir dia sudah memiliki garis-garis yang samar atau garis kodratnya yang samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik ini yaitu menuntun anak-anak ini sehingga dia nantinya, murid ini nantinya bisa mempertebal garis-garis samarnya itu. Sehingga apa? Dia bisa tumbuh berkembang secara optimal untuk mencapai kodratnya, sesuai dengan kodratnya. Nah, kita sebagai pendidik harus berperan juga, harus menyadari keunikan dari anak-anak itu. Kita tidak bisa mendidik anak-anak tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sama halnya kita ini memaksakan tulisan kepada suatu kertas yang sudah samar-samar tapi kita buat goresan sendiri lah, ini anak nanti akan tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan kodratnya. Tentu kita harus bisa menjadi petani. Jadi kalau benih jagung ya harus ditanam, dirawat dan dipupuk sampai dia tumbuh berkembang seperti jagung, jangan dirawat, dipupuk dan lain-lainnya seperti tanaman padi. Tentu itu berbeda treatmentnya. Selanjutnya yaitu pendidikan itu erat kaitannya dengan budi pekerti. Jadi maksudnya apa? Dalam konsep pendidikan ini, anak-anak atau murid itu harus bisa kita gerakkan sehingga dia memiliki keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Sehingga dia nantinya dalam baik berpikir, merasakan ya, terus bersikap atau melaksanakan perbuatan itu selalu dalam kerangka yang tindakan yang bijak. Nah, oleh karenanya penting sekali antara pendidikan dan budi pekerti ini. Dan yang tidak kalah penting, kita harus sadar bahwasanya pendidikan ini harus sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Sehingga dalam kita mengelola pembelajaran di dalam kelas pun itu harus menyenangkan. Sehingga anak-anak itu tidak akan tertekan secara psikis, dia merasa aman, nyaman, dan dia akan enjoy. Dan yang paling terpenting adalah anak-anak itu nanti akan merasa kagum, merasa penasaran, sehingga
proses pembelajaran ini bisa berjalan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu berpihak pada anak, di mana kita harus sering memberikan kepercayaan kepada anak bahwasanya anak-anak ini memiliki potensi dan dia harus dikembangkan potensinya. Dalam prosesnya ditemukan salah, itu hal lumrah. Ya karena dengan salah itu nanti kita bisa mengarahkan anak itu, kita berikan arahan sehingga anak itu tidak sampai kehilangan arah. Selanjutnya Bapak Ibu, karena tadi kita konsep temanya tadi Merdeka Belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentu kita harus melandaskan terlebih dahulu definisi dari pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tom Lison, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Di sini jangan diartikan bahwasanya kita sebagai guru menghadapi 32 murid dengan yang hasil identifikasi minat belajarnya beda-beda, terus kita melaksanakan pembelajarannya sendiri-sendiri begitu. Tidak seperti itu. Kita bukan seorang dewa yang punya sayap, mengepakkan sayap kita bisa mengelola itu semua. Tentu sulit lah kalau seperti itu. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi di sini kita harus bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid secara individu setiap murid itu dengan kita fasilitasi media-media pembelajaran yang bisa menyambungkan dengan kebutuhan belajar murid itu tadi. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu juga harus memahami karakter-karakternya. Yang pertama, kurikulum dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kurikulum harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Maksudnya apa? Tujuan pembelajaran sebelum kita laksanakan proses pembelajaran antara kita, guru, dengan murid, ini harus sama-sama paham. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini harus jelas dan terang. Jadi semuanya merasa kita berproses itu nanti memiliki tujuan yang sama. Yang kedua yaitu guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Nah, di sini maksudnya apa? Kita harus memberikan istilahnya elaborasi lah ya kepada anak-anak bahwasanya respon yang akan dibutuhkan anak-anak untuk belajar itu seperti apa sih? Keinginan belajar anak-anak itu di mana sih kira-kira? Kira-kira misalkan nih kalau PPKN ya kita kasih umpan kepada anak-anak. Misalkan RKUHP ini yang lagi menarik, nah, nanti saya laksanakan di dalam kelas nih. Apa sih anak-anak yang kalian ketahui tentang RKUHP? Nah, ini minat belajarnya anak-anak bagaimana? Terus dia mau lempar pertanyaan kepada kita bagaimana? Nah, ini nanti akan menentukan diferensiasi prosesnya kita melaksanakan pembelajaran seperti apa. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah lingkungan belajar, mengundang murid untuk belajar. Sehingga apa? Kita dalam mengemas pembelajaran kita ini harus bisa menjadikan anak-anak didik kita ini tertarik, penasaran, sehingga nanti anak itu akan selalu penasaran dan ingin tahu sampai di akhir pembelajaran. Dan otomatis dengan rasa kagum, merasa penasaran itu anak-anak akan belajar secara optimal. Yang keempat yaitu manajemen kelas yang efektif. Maksudnya apa manajemen kelas yang efektif ini? Tentu Bapak Ibu nanti dalam menentukan manajemen kelas ini, apakah efektif materi ini dipakai untuk belajar secara berkelompok atau secara mandiri, ini tentu Bapak Ibu bisa menilai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Tidak ada standarisasi kalau dalam berdiferensiasi itu. Jadi tergantung kondisi lapangan. Kalau memang kondisi kelas Bapak Ibu memungkinkan untuk dibuat secara kelompok ya, penugasan secara kelompok, ya monggo dilaksanakan secara berkelompok. Kalau memang anak-anak ini ternyata unik-unik sekali, kita kasih tugas secara individu, sehingga nanti anak-anak bisa berekspresi secara optimal. Nah, monggo Bapak Ibu juga bisa menerapkan sistem pembelajaran yang individual dalam hal proses maupun produknya nanti. Nah, yang terakhir yaitu terdapat penilaian berkelanjutan. Yang paling terpenting di sini Bapak Ibu. Jadi refleksi di sini bukan hanya sebatas refleksi untuk kita, umpan balik dari murid bukan, tetapi juga kita mengukur bagaimana
proses pemahaman anak-anak ini sejauh mana sih? Misalkan saja kalau kita analogikan dalam suatu contoh, si A ini dari awal dia masuk, dia sudah lihai dalam bersepeda. Sedangkan si B ini nol bodol lah, dia tidak bisa bersepeda sama sekali. Lah, dalam penilaian ini, dalam proses pembelajaran ini yang ada penilaian berkelanjutan ini penting sekali kita mengukur seberapa optimal si A ini bisa melatih skillnya dalam bersepeda. Misalkan dia bersepeda bisa kencang, bisa belok-belok kayak Rossi gitu ya misalkan. Terus kita kasih arahan lah, kamu harus pakai helm kalau kayak gitu-gitu biar tidak sampai jatuh. Terus yang si B ini karena tidak bisa sama sekali awalnya, tentu kita harus membimbing anak ini sehingga dari track record penilaian ini anak ini nanti goalnya minimal bisa bersepeda meskipun awal-awalnya kalau bahasa Mojokertonya itu short back gitu loh ya short back untuk pertama naik sepeda lah kayak gitu gitulah itu contohnya yang paling terpenting adalah anak-anak minimal tercapai pembelajaran. Nah, dalam hal strategi pembelajaran berdiferensiasi yang harus ditekankan oleh Bapak Ibu adalah dalam hal pertama diferensiasi konten. Bapak Ibu harus bisa mengukur Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui kesiapan belajar dari murid. Setelah kesiapan belajar dari murid, minat belajar dari murid. Itu sengan ya, Bu, Pak. Ya, terus yang paling terpenting juga adalah profil belajar dari murid. Bagaimana caranya untuk melakukan hal itu? Harus dilakukan identifikasi Bapak Ibu terlebih dahulu. Bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Memang tidak ada yang instan Bapak Ibu, kecuali Indomie selera aku ya, itu baru bisa instan. Tapi dalam hal identifikasi ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi secara bertahap. Sehingga nanti ketika identifikasi itu sudah selesai, sudah ini berarti kelas ini lebih ke arah kita buat proses pembelajaran yang menarik, misalkan dengan berkelompok, dengan individu. Nah, barulah kita masuk ke diferensiasi proses, sehingga nanti dalam proses pembelajaran anak-anak akan tertarik. Tertarik di sini maksudnya apa, Bapak Ibu? Misalkan anak-anak kita ajak belajar menganalisa video tentang HAM, tentang apa kalau di PPKN ya. Terus misalkan lagi juga gambar-gambar yang karikatur gitu ya. Jadi anak nanti menganalisa ini apa maksudnya komik ini seperti apa. Nah, ini anak-anak nanti akan melakukan proses itu ya tergantung dari diferensiasi konten terlebih dahulu Bapak Ibu. Harus ada identifikasi baru Bapak Ibu bisa mengarahkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dari ciri khas dari diferensiasi ini adalah diferensiasi produk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam memberikan tugas ya untuk mengukur pemahaman anak-anak itu, Bapak Ibu tidak boleh misalkan nih tentang materi norma gitu ya. Terus anak-anak jenengan kasih tugas semuanya harus membuat makalah seragam semua standarisasi. Ini bertentangan dengan diferensiasi. Sedangkan dalam diferensiasi Bapak Ibu boleh memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengekspresikan pemahamannya sudah sejauh mana. Misalkan, Pak, saya ingin mengekspresikan tugas ini melalui video, Pak. Kalau yang lagi tren sekarang ini anak-anak kan pakai TikTok ya Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting esensi dari video itu kena. Kalau kena berarti dia sudah lulus capai tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan belum kena esensinya ya silakan diberikan evaluasi sehingga anak itu bisa sampai di pemahaman standar yang dicapai itu tadi. Nah, dari itu semua Bapak Ibu tentu Bapak Ibu harus melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Kenapa? Karena dengan refleksi itu Bapak Ibu kita bisa mengukur seberapa efektifkah kita melaksanakan pembelajaran dengan anak itu. Karena kan semuanya itu nanti tergantung anak-anak Bapak Ibu. Kalau anak-anak masih belum paham meskipun kita sudah atraktif, kita sudah semenarik mungkin di dalam kelas, tapi anak-anak tidak ada yang paham sama sekali katakanlah, berarti kan konsep pembelajaran yang harus kita lakukan di dalam kelas ini harus sesuai dengan kebutuhan murid.
Nah, inilah pentingnya sekali refleksi. Kita harus dapat umpan balik dari murid sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan perbaikan di kemudian hari sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya bisa efektif, bisa diserap oleh anak-anak. Kira-kira itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Tidak banyak. Saya yakin Bapak Ibu, saya lihat tadi banyak yang lebih senior-senior. Saya yakin pengalamannya lebih banyak. Mungkin nanti lebih cenderung saja untuk sharing ini nanti kita saling memberi umpan balik, saling memberikan penguatan sehingga kita semakin bersemangat untuk mewujudkan melaksanakan Merdeka Belajar sehingga nanti tercapai profil pelajar Pancasila. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Sukrisno. Mudah-mudahan tadi pemaparan yang sudah dibagikan oleh Pak Krisno bisa memberikan pencerahan untuk kita semua ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan filosofi dari KHD atau Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya disimpan dulu, nanti bisa kita waktu ada tanya jawab setelah pemaparan dari Pak Albert Firdaus. Baik, saya ingin berjumpa dulu dengan Pak Albert Firdaus SPD SD dari SDN Bening, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Selamat malam Pak Albert. Selamat malam, Bu Retno. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini Iya. hari yang sangat istimewa bagi saya. Aha. Bisa berbagi di ruang pembelajaran luar biasa. Oke. Ada di mana sekarang? Di Gondang atau di luar Gondang? Sekarang, eh, sekarang saya berada di Jatirejo, Ibu. Oh, di Jadi, Jatirejo ya. tugas saya sama seperti Pak Krisno tadi. Tugasnya di Gondang tapi rumahnya di Jatirejo. Iya, baik. Oke, malam hari ini saya berjumpa dengan kedua narasumber ini adalah calon guru penggerak ya, calon guru penggerak angkatan 5 ya, Pak Albert Firdaus dan Pak Sukrisno. Oke, luar biasa. Masih calon, Bisa, Ibu, belum bergerak. iya tetap semangat Bapak ya, belajar terus sampai nanti 6 bulan ke depan ya. 5 bulan, 1 bulan kita sudah lalui, 5 bulan ke depan akan diselesaikan ya. Mudah-mudahan lancar dan akan menjadi guru penggerak seutuhnya. C-nya sudah hilang, calonnya sudah hilang ya. Terima kasih Baik. atas motivasi. Iya, baik Pak Albert, disilahkan untuk pemaparannya selama 15 menit. Silakan. Baik, saya screen dulu ya, Ibu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini bangga di ruang kolaborasi ini. Mudah-mudahan mungkin ada sedikit yang nanti saya sampaikan bisa menginspirasi Bapak Ibu sehingga bisa dilakukan praktik baik di sekolah. Baik, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Krisno tadi, bahwasanya pembelajaran kita setelah ini adalah kita harus pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak. Ini relevansi dengan apa yang sudah kita laksanakan dalam tahun terakhir, bahwasanya sekolah yang ada di Kabupaten Mojokerto, khususnya di tingkat dasar di SD, SMP itu sudah di SK-kan menjadi sekolah ramah anak. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui itu, namun tidak hanya pelang saja, tidak hanya suatu banner saja yang terpampang bahwasanya sekolah itu menuju satu pendidikan ramah anak, tapi benar-benar implementasi yang ada di dalamnya itu benar-benar dilaksanakan. Baik, Bapak Ibu, saya sedikit mengenalkan apa sih SRA itu. SRA, maaf saya ini dulu ya Bapak Ibu, saya dulu. SRA itu apa sih? Jadi
SRA itu adalah satuan pendidikan yang memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Selama ini mengapa SRA ini muncul, karena ada beberapa memang adanya anak-anak yang belum menerima pemenuhan hak tersebut, sehingga adanya SRA ini. Betapa banyak kasus-kasus yang mungkin terakhir kita dengar ada di Jombang itu, adanya pelecehan seksual kepada santrinya, dan ini sangat miris sekali. Mudah-mudahan di satuan pendidikan kita tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tujuan dari SRA itu adalah memberikan perlindungan ya, perlindungan terhadap anak. Dan kita sedikit mengetahui tentang hak dasar anak Bapak Ibu. Jadi hak dasar anak itu adalah ada 4 di sini, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jadi biasanya saya mengenalkan anak-anak hak dasar ini menggunakan tepuk biasanya. Itu biasanya, tapi terserah Bapak Ibu bisa minimal anak-anak mengetahui hak dasar mereka itu apa. Sementara ini di satuan pendidikan kita menyuruh kewajibannya. Biasanya anak itu mengetahui kewajibannya, sementara anak itu dia tidak tahu. Nah, di dalam satuan pendidikan ramah anak kita perkenalkan hak dasar anak itu biar mereka mengetahui. Yang pertama adalah hak hidup. Bagaimana hak kehidupannya dia, bagaimana hak kesehatan dia, hak makanan di sekolah bagaimana, itu perlu dipenuhi di sana. Untuk itu hak dasar hak hidup ini perlu sekali untuk terakomodir di sana. Dan yang kedua adalah hak tumbuh kembang. Dan ini relevansinya sangat berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kes tadi, bagaimana tumbuh kembang anak di sana, bagaimana pendidikan yang ada di sekolah itu sudah memenuhi kebutuhannya tidak, karena banyak sekali yang mungkin menurut kita sudah memberikan pendidikan yang terbaik, tapi pada kenyataannya banyak sekali yang belum anak-anak itu terakomodir kebutuhannya, karena tiap anak itu memiliki kesiapan, minat, dan profil berbeda-beda. Itu kita berikan yang terbaik kepada anak tumbuh kembang. Dan yang ketiga adalah perlindungan, bagaimana kita bisa benar-benar melindungi anak yang ada di satuan pendidikan dari kekerasan, dari bullying, sehingga anak bisa merasa nyaman. Dan yang keempat adalah hak partisipasi anak, yang kita harus mendengarkan apa sih keinginan anak-anak itu, dan di satuan pendidikan ramah anak ini maka kita akomodir, kita dengarkan mereka kebutuhan apa, karena kita menghamba pada anak kalau menurut KHD itu ya. Jadi 4 hak dasar ini perlu kita berikan sebaik-baiknya semaksimal mungkin di satuan pendidikan ramah anak, seperti itu. Dan dalam pendidikan ramah anak ini ada 6 kunci mesra ya. Jadi 6 kunci mesra menuju satuan pendidikan ramah anak, yaitu ya yang pertama adalah tujuan. Tujuan adanya SRA ini apa sih? Ya, yang pertama adalah tujuan tidak lain dan tidak bukan itu memang untuk melindungi anak di satuan pendidikan, melindungi bagaimana anak-anak ini tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, dan termasuk bagaimana melindungi anak-anak mendapat pembelajaran yang semestinya mereka dapatkan dengan kebutuhan apa yang mereka dapatkan. Ini adalah tujuan di SRA. Dan kunci untuk sukses itu yang kedua adalah rumah pelindung. 2 rumah pelindung ini sangat terkait di sana. Kita tidak bisa menyampingkan antara anak itu diberikan di sekolah saja, tapi di keluarga dia kurang untuk mendapat perhatian, dan ini tidak bisa. Jadi ada ibarat kaki itu kalau hanya sekolah saja atau di keluarga saja, ini maka ibarat berjalan dengan satu kaki. Jadi untuk biar sukses itu kita harus dua-duanya, kita harus kolaborasi yang baik sehingga anak-anak ini benar-benar terlindungi. Yang ketiga adalah pilar.
pilar SRA itu jadi ada 3. Jadi pendidik, guru, ya, orang tua dan peserta didik itu saling berkomunikasi yang baik, sehingga kekuatan SRA ini bisa berjalan dengan baik nanti ke depan. Dan konsep di SRA ini yaitu adalah mengubah paradigma dari pengajar sementara ini menjadi pembimbing, menjadi orang tua, menjadi sahabat. Dan yang kedua, orang dewasa melindungi di sana. Jangan sampai orang dewasa siapa? Orang dewasa ya guru, ya penjaga sekolah, dan siapapun orang dewasa harus memberi teladan yang baik. Ya, jadi ngapsos tulodonya harus benar-benar yang terbaik dilihat anak, karena anak adalah contoh. Jadi dia adalah apa yang dia lihat dia akan tirukan, apalagi untuk anak-anak sekolah dasar. Untuk itu kita beri contoh yang baik. Dan yang keempat adalah memenuhi 6 komponen nanti yang ada di SRA ini. Jadi itu. Dan prinsip di SRA adalah ada 5 prinsip, yaitu non-diskriminasi, tidak ada diskriminasi di sana, kepentingan terbaik bagi anak, hidup kelangsungan hidupnya terpenuhi, partisipasi anak, dan pengelolaan yang baik. Ini adalah prinsip dari SRA. Sedangkan 6 komponen SRA yang nanti kita perhatikan adalah adanya di proses belajar. Jadi proses belajar yang ramah anak itu seperti apa sih? Proses belajar yang berdiferensiasi itu seperti apa sih contohnya? Dan ini harus dipenuhi dari ke-6 kunci mesra ini. Untuk bisa mampu menjadi sekolah ramah anak, kita harus penuhi ke-6 ini. Jadi tidak cukup hanya pelang saja yang di satuan di SRA, tapi benar-benar implementasi di dalamnya itu harus benar-benar terlaksana seperti itu. Apa tau gitu? Menang kayak anu. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Krisna tadi, bahwasanya proses itu semua kebutuhan anak. Jadi karena tiap anak ini berbeda-beda, kita tidak bisa sama ratakan bahwasanya pada saat pembelajaran, katakanlah kita menurut kita yang terbaik, tapi padahal itu tidak, karena tiap anak itu pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya dalam satuan pendidikan ramah anak, yaitu penerapan disiplin positif, tegas, tanpa adanya kekerasan dan perendahan martabat. Jadi di dalam SRA itu boleh boleh tegas, tapi tidak ada kekerasan di sana, ya. Betapa banyaknya adanya kekerasan yang masih terjadi di satuan pendidikan. Nah, dalam proses diferensiasi kita tidak bisa, karena kita butuh saling support system di sana. Jadi kita harus bekerja sama. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan, katakanlah tidak mengerjakan PR, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung menghukumnya? Nah, sudah tidak boleh lagi ada hukuman yang ada di sekolah. Maka perlu kita cari akar masalah kenapa dia tidak mengerjakan tugas seperti itu. Jadi permasalahannya apa? Yang kita selesaikan adalah masalahnya, bukan menghukum dia. Karena tujuan dari sekolah ramah anak ini adalah biar anak itu dengan kesadaran diri melakukan mana sih yang baik dan mana yang enggak. Nah, sebagai orang dewasa kita harus menuntunnya. Kita harus menuntun anak-anak itu sesuai dengan kodrat zamannya, seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan anak harus gini gitu ya. Jadi kita harus menuntunnya dengan sabar seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi itu, yaitu menggunakan yang jelas menggunakan bahasa positif dalam berkomunikasi. Ini sangat penting sekali kita sebagai pendidik, ya, berkomunikasi dengan anak dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, sehingga bisa diterima oleh anak-anak. Karena
eh, sekarang ini anak-anak sudah mulai hilang kearifan lokal yang dimiliki oleh anak-anak, berbahasa mungkin kepada gurunya ini sudah hilang bahasa yang santun yang baik. Nah, sehingga seperti seakan-akan itu bahasa yang kurang pantas yang kita dengar. Maka di pembelajaran diferensiasi ini perlu adanya penggunaan bahasa yang positif seperti itu. Dan yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Anak itu adalah berbeda-beda, kebutuhan yang ada di kelas itu sangat berbeda-beda. Ada yang memang dia suka auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi berbeda-beda. Nah, kita sebagai pendidik kita tidak bisa samakan bahwasanya kita harus anak-anak itu memperoleh materi hanya visual saja, tidak bisa. Jadi setiap anak itu memiliki perbedaan dan karakter yang berbeda-beda. Itu kita semaksimalnya bisa mengakomodir kebutuhan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Dan contoh yang keempat adalah selalu menilai perilaku positif anak. Jadi fokus pada sifat positif. Jadi apabila ada anak yang mungkin di sana itu menurut kita mungkin tidak baik, tapi kita lihat pasti ada sisi positif anak tersebut. Nah, yang kita nilai adalah kita kembangkan, kita tuntun itu adalah sifat positifnya, sehingga anak-anak itu mampu mengembangkan sifat positif itu, sehingga anak-anak bisa terakomodir di sana, seperti itu. Jadi itu adalah yang keempat ya. Jadi yang kelima adalah membangun keakraban dengan anak. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik pada saat proses pembelajaran berdiferensiasi, di sela-sela waktu atau pada saat proses pembelajaran, ya kita memang perlu akrab ya. Apalagi sekarang pada saat jangan sampai selesai pembelajaran kita tinggal anak-anak. Perlu sekali waktu anak-anak itu diajak ngobrol, diajak bercanda ria, dan ini perlu sekali di dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti itu. Dan yang keenam adalah melihat anak sebagai karakter yang unik. Jadi anak itu memang berbeda-beda. Anak itu adalah suatu anugerah yang bukan kertas kosong lagi. Anak itu sudah memiliki garis samar-samar. Nah, garis samar-samar mungkin berbeda dengan yang lain, dan kita sebagai pendidik kita memberikan garis tebal itu dengan sifat yang positif, sehingga anak-anak itu kelak menjadi dewasa bisa menjadi anak yang mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan zaman, sehingga dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan, seperti itu. Dan contoh lagi yang ketujuh itu adalah proses pembelajaran berdiferensiasi. Tidak hanya pembelajaran itu berada di dalam kelas saja, Bapak Ibu. Jadi perlu sekali anak itu diajak keluar, diajak melihat apa yang memang mereka sukai, bisa ke sawah ya, bisa ke luar kelas dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan kemarin pada saat pembelajaran tentang produksi, distribusi, dan kelas 4 ya, dan konsumsi. Anak-anak di dalam satu kelas saya memberikan pilihan yang di sana itu terserah masing-masing anak. Anak mempelajari produksi itu tidak cuma hanya suatu catatan, tidak hanya suatu materi, namun benar-benar anak-anak itu bisa mengimplementasikan bagaimana proses dia melakukan produksi. Itu saya buat anak-anak, ada yang membuat es, ada yang membuat makanan dan sebagainya. Dalam setiap anak saya bagi beberapa kelompok, dan dalam
dari hasil produksi itu mereka menjualnya kepada teman-teman. Ini adalah pada saat mengantarkan kepada teman-teman, mengantarkan kepada orang-orang yang ingin menjajakan hasil produksinya, dia sudah secara tidak langsung sudah mempelajari tentang dia melakukan distribusi, dan orang-orang yang membeli tentunya dia sudah melaksanakan yaitu konsumsi seperti itu. Jadi anak-anak terlibat langsung di sana di luar kelas, tidak hanya di dalam kelas saja, seperti itu. Dan yang ke-8 adalah mengubah sistem poin yang semula mengukur kesalahan anak menjadi mengukur kebaikan anak. Maka sejak diterbitkannya dalam sekolah ramah anak sejak setahun lalu, jadi di seluruh sekolah yang sudah memang melaksanakan sekolah ramah anak, maka tidak ada lagi yang boleh mengukur kesalahan anak. Jadi harus mengukur kebaikan anak, seperti itu. Itu mungkin pembelajaran yang bisa mendukung proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya perlu adanya masukan atau umpan balik pada Bapak Ibu semuanya, apa yang mungkin sudah saya sampaikan atau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan di sesi berikutnya. Mungkin itu Ibu Erna yang bisa saya sampaikan. Halo Ibu Erna. Baik, ya. Terima kasih Pak Firdaus pemaparannya. Wow, keren sekali ya itu tadi terkait dengan sekolah ramah anak yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi proses belajar berdiferensiasi yang ramah anak, begitu Pak Firdaus ya. Ada 8 item tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Firdaus. Baik, sekarang Bapak Ibu kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa lewat chat, kolom chat, atau juga bisa lewat langsung bertanya dengan raise hand lebih dulu. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk bertanya jawab terkait dengan materi pemaparan dari Bapak Sukrisno maupun dari Pak Albert Firdaus. Jadi tadi untuk Pak Sukrisno terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, silakan lewat kolom chat atau langsung raise hand. Silakan Bapak Ibu. Baik. Saya ini tadi tertarik sih ke Pak Krisno dulu ya. Oh, ada yang raise hand. Silakan. Yang raise hand siapa nih? Pak Rudi ya? Iya, Silakan. Iya, silakan Pak Rudi. iya, makasih Bu. Ya ini tertarik yang ini lah. Poin 8 ya, mengukur kebaikan anak. Boleh ini Pak dikasih contoh itu biar ada bayangan kami. Soalnya ini menarik nih. Biasanya kan kita itu fokusnya pada kesalahan, tapi ini fokusnya pada kebaikan anak, dan itu memang perlu diukur ya. Dan mengukurnya kan tidak seperti ngukur yang jumlahnya, kuantitasnya kelihatan ya. Ini kan kuantitasnya bisa jadi dia tidak kelihatan. Nah, boleh ini Pak dikasih contoh yang konkretnya seperti apa gitu. Terima kasih Pak Rudi. Jadi memang mengukur, jadi anak mungkin menurut kita melakukan kesalahan itu pasti ada yang menyebabkan mengapa anak itu melakukan kesalahan. Katakanlah misalkan katakan dia datang terlambat. Kadang terlambat, kalau dulu mungkin dia kena poin berapa, nanti kalau sudah melebihi poin maka ada sanksi yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, di dalam sekolah ramah anak sudah tidak diperbolehkan lagi bahwasanya anak-anak itu adalah memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya anak itu memiliki sifat positif. Jadi dia melakukan kesalahan itu pasti meniru orang dewasa yang ada di sekitarnya. Itu pasti. Dia mungkin dia datang telat itu bisa jadi yang menyebabkan datang telat itu dia belum disiapkan sarapannya, atau juga dia yang datang telat nggak ada yang mengantar. Nah ini kan problematikanya, solusinya dia tidak menghukum karena
bisa jadi dia setelah itu kalau kita hukum katakanlah, kita hukum terus besoknya tidak telat. Nah, dia tidak telatnya ini apa yang menyebabkan oh dia jadi tidak telat lagi? Apakah dia takut sama gurunya? Nah, ini di dalam SRA itu adalah mengukur poin positif ini adalah dengan kesadaran dirinya bahwasanya kebaikan-kebaikan itu terlahir pada dirinya sendiri, tercipta pada dirinya sendiri. Jadi memang saya harusnya tidak telat, saya harusnya memang datang lebih awal. Karena apa? Karena memang saya butuh di sana. Karena kalau saya telat maka akan ketinggalan pelajaran dan itu yang bisa menyebabkan nanti saya nanti kurang memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru atau Bu Guru. Nah, ini yang harapannya di sekolah ramah anak itu adalah anak-anak itu dengan kesadaran dirinya melakukan sesuatu itu dari dalam diri siapapun bisa. Seperti itu. Untuk mengukur poinnya ya perlu mungkin memang ada yang terlihat dan yang tidak terlihat. Boleh kita catat poin positif itu. Jadi misalkan dia tanpa disuruh, biasanya kalau praktik baiknya saya di dalam kelas itu saya bertanya kepada anak-anak siapa yang sudah melakukan hal baik hari ini. Itu setiap hari saya lakukan dan awal mulanya hanya yang awal mulanya dia yang tidak disuruh ya, jadi hal baik yang tidak dari dalam dirinya. Awalnya hanya satu, tapi setelah berikutnya hari berikutnya setelah saya berikan pemahaman dan penyadaran bahwasanya hal baik itu perlu kita lakukan dengan kesadaran dirinya. Semakin banyak dan memang semakin banyak seperti itu. Jadi setiap hari anak-anak itu akan melakukan hal baik baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah terpuaskah jawabannya Pak Rudi? Oke, sip Bu. Terima kasih. Sudah ya, baik. Terima kasih. Oh iya, ini menyambung dari pertanyaan Pak Rudi tadi, Pak Albert ya. Terkait dengan poin-poin kalau dulu sebelum ramah anak itu kan poin-poinnya memang menghukum atau berupa sanksi ya. Bisa diberikan contoh yang lebih konkret Pak Albert ini terkait dengan sanksi yang tidak menghukum atau bukan sanksi ya, poin-poinnya poin yang kebaikan. Misalnya apa yang sudah dilakukan Pak Albert itu apa? Ya, terima kasih Bu Erna. Jadi memang sudah tidak ada lagi poin-poin yang artinya menghukum dalam kategori baik dalam DSRA pun sudah tidak diperkenankan. Katakanlah anak tidak mengerjakan tugas, katakanlah di dalam proses berdiferensiasi mungkin katakanlah Pak Krisno yang dia mengajarkan materi nilai-nilai Pancasila katakanlah. Nah, setiap anak ada yang membuat makalah, ada yang dia bernyanyi, ada yang berpuisi, tetapi ada salah satu katakanlah tidak mengerjakan. Apa sikap kita terhadap anak itu? Maka anak-anak itu kita cari sebabnya itu tadi Bu. Jadi apa sih yang menyebabkan kamu tidak mengerjakan tugas ini dan tidak ada yang membantu atau memang dia kurang paham. Nah, sebagai orang dewasa, sebagai guru di sana kita memfasilitasi untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak seperti itu. Jadi misalkan hukuman itu katakanlah di depan, ayo karena kamu tidak mengerjakan tugas, silakan ke depan, coba misalkan kamu menghafal Pancasila menghafal Pancasila 1 sampai 5. Nah, anak itu bagus kan menurut kita menghafal Pancasila. Nah, tetapi Pancasilanya bagus, tapi hukumannya ini yang tidak diperkenankan. Seperti itu. Mengapa anak harus dihukum dulu baru membaca Pancasila? Ya, mengapa tidak pada saat proses pembelajaran memang nilai-nilai Pancasila itu perlu kita anak-anak itu memahami di sana. Mengapa?
perlu ada hukuman di sana, dan hukuman ini adalah salah satu perendahan martabat, sehingga di dalam kelas saya juga memberikan instruksi ke kelas-kelas lain, artinya memang sudah tidak ada lagi, kebetulan di sekolah saya sejak adanya SRA ini tidak ada lagi hukuman yang terjadi pada anak. Perlu penyadaran bahwasanya kesalahan itu perlu kita cari sebabnya, dan anak mengetahui kesalahannya dan kesadaran dia sendiri, sehingga anak itu tidak melakukan kesalahan seperti itu, Bu Erna. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Memang mulai dari SD, SMA itu bahkan ada plakat sekolah ramah anak, kan begitu ya? Betul sekali. Tapi di lapangan sering juga kita masih temuin kadang, maaf ini ya, ada guru-guru yang masih untuk mendidik anak-anak itu masih kurang, apa ya istilahnya ya, ucapan-ucapannya ada yang kurang baik begitu ya. Kadang mendengarnya itu masih ngeri begitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira bagaimana ya untuk mengatasi itu ya Pak Firdaus ya? Iya, memang di lapangan banyak sekali hal-hal terjadi itu, mungkin dan itu pun dilakukan oleh guru. Saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa yang ada di sekolah itu harus memberi teladan yang baik, memberi contoh yang baik, karena anak itu akan melihat, katakanlah misalkan di sekolah ini masih banyak sekali guru-guru yang berbicara, artinya katakanlah yang jorok mungkin kepada temannya, dan ini didengarkan oleh anak-anak secara nggak langsung. Guru saya aja berbicara gitu, saya juga ya apa yang tidak, dia juga meniru gurunya yang begitu kan gitu. Nah, sebagai pendidik maka kita contoh. Begitu juga ada mungkin yang masih merokok, katakanlah anak didiknya disuruh membeli. Nah, ini kan contoh yang tidak patut ya. Di plakatnya saja anti rokok, tapi masih ada guru yang masih merokok yang ada di sekolah, menyuruh anak lagi secara nggak langsung, otak bawah sadar mereka dia tertanam otomatis rokok seperti itu. Makanya jangan cuma plakatnya saja untuk dalam sekolah ramah anak itu. Seperti itu, Ibu Erna. Baik, oke. Terima kasih Pak Albert. Saya coba beralih ke kolom chat ini. Ada pertanyaan dari Ibu Miftahul Jannah. Pertanyaannya untuk Pak Krisno. Pak Kris, sudah siap ya? Ada Bu Miftahul yang mau tanya nih. Berdasarkan prinsip berdiferensiasi, contohnya memberi tugas dengan memberi kebebasan, misalnya bisa melalui video, TikTok, makalah, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah tidak kesulitan untuk Apakah tidak kesulitan untuk instrumen penilaiannya nanti? Silakan Pak Kris. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Miftahul Jannah. Untuk prinsip berdiferensiasi dalam hal diferensiasi produk, Bu. Jadi, yang paling terpenting dari diferensiasi produk ini adalah anak itu bisa membuat ekspresi, bisa memahami suatu materi yang kita belajar bersama itu di dalam kelas, itu sesuai bakat minatnya gitu. Jadi misalkan anak itu memang memiliki minat untuk, Pak, saya mengumpulkannya nanti berupa video aja, Pak, nanti saya masuk ke resume aja, Pak. Nah, biasanya kalau anak SMP itu resume, Bapak Ibu ya, masih membuat rangkuman yang terstruktur itu. Itu kita beri kepercayaan kepada anak-anak. Lah, dalam hal bagaimana nanti dalam hal instrumen penilaiannya, tentu dalam kita menyusun rubrik penilaian, Bapak Ibu kan juga sudah membuat standarisasinya. Lah, standarisasi dalam hal pengelompokan ini sudah cukup paham. Kita buat aja klasifikasi ya, sangat paham, terus cukup paham, kurang paham, sangat kurang paham.
Ini kan nanti tinggal dimasukkan saja pengukurannya dari esensi konten yang sudah dibuat oleh anak-anak itu tadi. Konten video kah, konten tulisan kah? Tentu ya kita harus mendalami dari tugas yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak itu, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dilihat dari produknya, oh ini video. Kita tanpa menggali isi dari video itu ya, tentu kita kesulitan, Bapak Ibu. Ukurannya anak ini sudah di mana. Nah, tetapi kalau kita sudah mendalami isi dari tugas anak-anak itu, maka esensinya sudah sejauh mana nih anak-anak. Kalau memang anak-anak sudah cukup paham atau sudah sangat paham, ya tidak lanjut yang kita lakukan seperti apa. Seperti tadi analogi antara perbandingan si A sama si B yang sudah si A cakap bersepeda, satunya masih belum sama sekali nul betul lah. Nah, tindak lanjut misalnya si A dia sudah bersepeda gowes itu ya, sampai lepas tangan, culculan lah kalau bahasa Mojokerto ini gue. Culculan. Nah, itu tindak lanjutnya bagaimana? Kalau dalam hal konteks sepeda itu ya kita berikan tindak lanjut supaya anak ini kalau sudah mahir berarti dia harus paham-paham aturan-aturan dalam berkendara, misalkan seperti itu. Kalau yang masih belum paham apa tindak lanjutnya? Lah, pengukuran itu kan tujuannya kan supaya kita bisa melakukan tindak lanjut apa yang seharusnya kita lakukan untuk anak itu sehingga capaian pembelajaran itu sudah bisa diraih oleh anak-anak itu. Malah bahkan saya pernah mendengar arahan dari, bukan arahan ya, sosialisasi dari Bapak pengawas kita di Kabupaten Mojokerto, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, malah bahkan dalam 1 tahun pelajaran, misalkan anak itu ternyata CP-nya tidak tercapai, misalkan standarisasi CP-nya tidak tercapai, misalkan minim lah, kompetensi minimum dia tidak tercapai, itu kita beri catatan sehingga nanti menjadi PR bagi guru di tingkat selanjutnya, sehingga nanti PR itu menjadi landasan identifikasi bagi guru selanjutnya yang akan mendampingi anak itu untuk belajar di kelas selanjutnya. Jadi kesimpulannya, Bu Miftahul Janah, simpel saja. Untuk rubrik penilaian tidak ada kesulitan sama sekali. Yang paling terpenting adalah kita mengukur esensi dari tugas anak tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Miftahul Janah. Semoga bisa terpuaskan. Misalnya gini, Pak. Kalau tugasnya video, terus Ya. kan ada kualitasnya bagus atau tidak bagus. Sedangkan kan ada video kontennya begini. Tapi kalau makalah itu kan ada secara bahasa, secara isi dan lain sebagainya. Berarti kita tidak perlu sedetail itu ya. Kita hanya anak ini sudah paham atau belum gitu saja. Biar untuk mempermudah instrumen penilaian itu. Terima kasih. Baik Bu, kalau saya, karena saya mengampu mata pelajaran PPKN, bukan bahasa Indonesia, jadi saya biasanya lebih cenderung kepada tingkat pemahaman anak tersebut. Kalau memang anak tersebut sudah struktur makalahnya sudah kena, resum ya, biasanya anak resum itu sudah inti-intinya kena. Saya pernah itu kayak ngasih tugas tentang membuat rangkuman tentang Budi Utomo gitu ya misalkan ya. Nah, itu anak-anak akan mencari literatur bukan hanya dari buku, dia juga akan cari di Google, dia juga studi di perpus untuk cari di buku-buku perpustakaan. Nah, dari rangkuman itu semua, nanti kan kita bisa mengukur, oh ini poin-poinnya sudah kena. Nah, itu berarti sudah cukup, Ibu. Jadi, misalkan dalam tata bahasanya salah, misalkan nih, ya cukup kita kasih tanda saja supaya ke depan diperbaiki. Toh inti dari pembelajaran itu kan yang penting anak-anak itu bisa memahami capaian pembelajaran itu tadi, bisa kena capaian pembelajarannya. Itu saja sih. Oke, terima kasih Pak. Boleh satu pertanyaan lagi? Oh, boleh Bu. Belum Pak. terpuaskan ini, Pak. Tapi pertanyaan untuk Pak Albert yang tadi siap. Terima kasih Pak. Ya. Diganti dipuaskan oleh Bapak yang handsome. Untuk Pak Albert, nah misalnya anak terlambat kasusnya, kan tidak boleh dihukum. Hanya digali saja penyebabnya apa, terus dimotivasi. Nah, tapi besoknya dia terlambat lagi.
Nah, terus kita harus bagaimana? Karena tidak semua anak itu kesadaran dirinya itu tinggi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang hukuman itu memang sudah tidak ada lagi, karena salah satu hukuman itu bisa jadi yang menurut kita katakanlah baik, ternyata itu tidak baik. Memang dalam menuntun anak kita harus sabar. Menuntun anak itu kita harus dengan sabar, dengan telaten, sehingga anak itu menjadi sadar dalam dirinya sendiri. Karena Nabi pun mengajarkan untuk sholat, ya, dan selama usia 7 tahun untuk sholat. Kalau dia tidak sholat, maka pukullah pada usia 10 tahun. Ada jeda waktu yang sangat lama. Menurut kita paling mengingatkan mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kali itu menurut kita sudah banyak sekali. Padahal sebagai memang pendidik kita harus sabar, memang harus menggali apa kesalahannya dia, sehingga anak-anak itu tahu bahwasanya itu tidak baik seperti itu. Dan ini terjadi pada siswa saya, sekarang sudah lulus ke SMP dan bersekolah di sekolahnya Pak Krisno di SMP 1, ya. Jadi anak tadi saya tidak menyebutkan anak ini, ya. Jadi satu anak ini luar biasa sekali, dari mulai saya waktu mengajar kelas 3, terus kelas 5, dan di akhir kelas 6 ini ternyata perubahannya luar biasa, begitu drastis. Yang awalnya suka nggodain temannya, yang awalnya menurut kita nakal, suka membuat anak nangis, tetapi dengan kesabaran kita sesuai beri bahwasanya itu ternyata anak-anak itu pada saat di akhir tahun itu sudah berbeda. Jadi perubahannya di kelas 6 itu sangat berbeda sekali. Pada saat itulah butuh kesabaran memang yang luar biasa pada kita untuk benar-benar kita menggali, artinya tidak mengalah itu karena kita perbaiki seperti itu. Tidak hukuman yang menyebabkan dia sehingga takut dia melakukan kebaikan, tapi karena takut. Jangan sampai dia melakukan kebaikan itu karena dalam hatinya. Itu. Karena memang di sekolah ramah anak ini kita sebagai pendidik ini dituntut untuk dari hati, hijrah hati yang awalnya ya kita sebelumnya ya masih mungkin setengah hati, tapi di dalam sekolah ramah anak ini sudah benar-benar penuh hati seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Albert. Kita bergeser ke pertanyaan ke kolom chat ya dari Ibu Eni Mulyati. Ini menanyakan ke Pak Krisno, bagaimana contoh pembelajaran diferensiasi konten sehingga bisa mengetahui minat belajar siswa. Oke, silakan Pak Krisno, agak singkat karena waktu kita juga sangat terbatas. Silakan. Ya, baik Bu Eni, saya coba terangkan ya dari praktik yang sudah saya laksanakan. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi konten ini, yang paling penting dilakukan Bu Eni adalah mengidentifikasi terlebih dahulu, Bu. Jadi pertama, kesiapan belajar anak-anak. Ini dicek dulu, Bu. Sudah seberapa jauh anak-anak ini